Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. Wal awwal bil awwal kana qablahu wa wal akhir bil akhir yakunu ba'dahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, atas segala limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, pujian tak pernah nanti kita langitkan kepada Zat yang Maha Agung yang menggenggam alam semesta ini, yang tiada satupun yang terjadi kecuali semua ada dalam pengawasan. Rasa syukur yang kita haturkan, yang pertama tentunya adalah dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Kama qala Rasulullah SAW, as-sihhatu wal faraghu, yaitu kesehatan dan kesempatan. Kesehatan yang seharusnya sehat menjadi taat, sehat yang seharusnya bukan menjadi jalan maksiat, kesempatan yang seharusnya menjadi sebuah evaluasi atas segala apa yang telah kita lewati. Karena tanpa merenung dua nikmat ini, maka kata Rasulullah, banyak manusia yang terabaikan dari apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan di antara syukur itu adalah nikmat yang paling besar yang kita rasakan hari ini adalah nikmat al-iman. Keimanan yang menjadi wasilah, yang menjadi jalan kita bisa menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kalian bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan meninggalkan jual beli, meninggalkan segala aktivitas, pekerjaan dan apapun itu yang bisa menghalangi
kehadiran seorang yang telah mengaku beriman pada Allah hadir di makam Jumat yang penuh berkah. Meski hadirin rahmatullah, jika kita melihat dari kehadiran kita ini, maka ada yang datang pada siang hari ini di Masjid Al-Muhajirin ini atau di masjid-masjid yang lain di Kota Bandung mobil khusus, ada yang datang ke tempat ini hanya sekedar melepaskan kewajiban ritual pakanan saja. Dia datang tanpa ada sebuah harapan, dia datang tanpa sebuah pengetahuan, dia datang hanya menjalani rutinitas yang sejak kecil mungkin yang dia telah lakukan hingga hari ini duduk di tempat ini. Sehingga bagi dia tidak peduli siapa yang berbicara di atas mimbar itu. Kalau dalam kaidah fikih ini namanya podium. Karena kalau mimbar itu adalah tempat tinggi yang ada teratnya 3 dan menghadap. Nah, ini namanya apa? Mimbar. Jadi siapa yang berdiri di podium ini? Apa yang dibacakan, disampaikan, ayat apa yang dibacakan, nasihat apa yang diucapkan, bagi dia tidak ada sesuatu yang menakjubkan baginya. Makanya seharusnya, idealnya, karena setiap Jumat itu dibacakan khutbah, disampaikan nasihat, seharusnya tidak ada lagi yang tidak soleh itu. Idealnya. Karena dengan adanya Al-Quran pun seharusnya manusia ini menjadi orang-orang yang tercerahkan, sehingga terlihat dalam kehidupan ini sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Kehidupan yang adil, aman, tidak ada kezaliman-kezaliman. Namun yang terjadi tidak seperti itu. Yang kedua, hadirin, adalah orang-orang yang datang pada siang hari ini datang bukan hanya sekedar iman, tapi dia datang berdasarkan pengetahuannya atas syariat, atas perintah syariat yang dia datangi, yang dia sambut, yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita tanya hari ini, misalkan, berapa banyak di antara kita kaum muslimin yang datang pada hari Jumat itu, dia datang adalah bagian dari hasil respon dia kepada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia baca di surat apa, ayat berapa, sholat Jumat itu diwajibkan kepada seorang muslim. Lalu dia baca tafsirnya, dia baca asbabun nuzulnya, dia buka kitab-kitab fikihnya, dia buka fadilah-fadilah, sunah-sunah dari sholat Jumat itu. Sehingga setiap dia melewati hari Jumat itu bukan hanya sebuah ritual yang dia lewati di setiap pekan, tapi menjadi sebuah syariat yang dia rasakan, dia yakini akan memberikan manfaat, bukan hanya pahala-pahala yang di setiap langkahnya, setiap duduknya, setiap sholatnya, setiap zikirnya dia dapat, tapi dia akan mendapatkan hikmah yang terbesar. Kenapa syarat ini ada? Kenapa di setiap duhur yang kita lewati dari Senin sampai Ahad itu ada syariat di hari Jumat disampaikannya, nasihat-nasihat oleh seorang khatib di mimbar-mimbar Jumat. Setahun rata-rata saya keliling 800 masjid, dan kita melihat bagaimana kebanyakan kaum muslimin menjadikan agama ini hanya sebuah ritual saja, tidak hasil sebuah perenungan. Saya keliling setelah 27 tahun di Kota Bandung, dari berbagai majelis, dinas-dinas, kantor-kantor, dari rumah ke rumah. Bagaimana ternyata kita melewati masa-masa kehidupan ini
amal-amal yang kita lakukan, cara kita merespon tetangga, bagaimana kita menyapa, bagaimana kita bersikap kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, bagaimana kita menyikapi sholat itu sebagai sesuatu syariat yang memberikan perubahan buat kehidupannya, dan itu harusnya menjadi sesuatu yang ideal, namun ternyata tidak ideal. Kenapa? Karena semua itu berawal dari respon kaum muslimin kepada Al-Quran. Sehingga ketika setiap muslim itu memiliki waktu khusus dan perhatian kepada kalam Allah, maka dia akan representasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak ada yang tidur di Jumatan itu, tidak ada yang kesiangan lagi. Karena dalam hadis Bukhari nomor 3211 dikatakan, di setiap hari Jumat itu malaikat berdiri di setiap pintu, kemudian yaktubuna al-awwal fal-awwal, mencatat setiap orang yang masuk ke masjid itu. Hatta jalasal imam, sampai imam duduk di tempatnya. Maka setelah itu, maka para malaikat duduk dan menanggalkan catatannya dan mendengarkan sang khotib sampai khotib selesai. Jadi kalau orang yang betul-betul serius dalam beragama ini, dia tahu bahwa sekarang itu ada itu 11 tidak 6. Maka dia akan melakukan sebuah upaya yang keras untuk bisa mendapatkan fadilah-fadilah yang terbaik dari syariat ini. Maka respon kita kepada kalam Allah ini menjadi sebuah catatan penting. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi kita di dalam beberapa bagian, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Fatir, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafa'na min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'iznillah dzalika huwal fadlul kabir." Maka di antara orang-orang yang mengaku beriman, yang diwariskan kepadanya Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai rahmah, sebagai mau'izah, namun pada kenyataannya ada orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada golongan dzalimun li nafsi. Orang-orang yang dzalimun li nafsi, menzalimi dirinya dalam artian dia menzalimi kepada warisan yang Allah wariskan kepada kita. Bagaimana Al-Quran sampai disebutkan sebagai warisan oleh Allah kepada kita semua. Namun ada di antara kita yang dzalimun li nafsi, orang-orang yang menzalimi dirinya itu dengan menjauhi Al-Quran, tidak punya waktu untuk Al-Quran, jangankan untuk mempresentasikan, mengamalkan ayat-ayat, bahkan dia sendiri tidak sanggup dan tidak mampu ada selembar pun bahkan ayat-ayat Al-Quran yang dia sanggup membacanya. Dari sekian ribu, kalau boleh dibilang 2000 lah, sepekan kita belajar Al-Quran itu 2000 orang. Berapa persen bapak-bapak? Catatan. Saya keliling ke masjid-masjid itu, yang paling sedikit responnya kepada majelis-majelis Al-Quran itu ternyata bapak-bapak. Ini bukan ungkapan asal, karena saya 27 tahun keliling di kota Bandung ini. Hampir semua masjid saya lewati, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang. Dan ternyata masih banyak kaum muslimin yang tidak mau merespon Al-Quran. Kalau di sini Masjid Al-Muhajirin ada kajian tafsir, tahsin, maka hitung berapa di antara kita yang hadir di masjid ini yang memiliki kesempatan untuk duduk depan seorang guru Al-Quran, mendengarkan bacaannya dan kita membacakan kepadanya dan mendengarkan nasihat-nasihat dari tafsir-tafsir Al-Quran. Sehingga pantas kita melihat bagaimana carut-marutnya kehidupan ini. Saya lama mengajar di dinas dari 2005 sampai sekarang. Dari BUMN, BUMN, itu bagaimana? Kalau saya nggak usah cerita. Ya. Karena Masya Allah, saya harus banyak kali dalam kepala ini, geleng-geleng kepala itu. Kenapa? Dan salah satunya adalah katsirun minhum, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak sanggup meluangkan waktunya untuk duduk bersama Allah. Yang kedua adalah muqtasidun.
Orang-orang yang menjadikan Al-Quran hanya sebuah hiasan, hanya sebuah pemanis. Makanya hasil amalnya pun hanya sebuah pemanis. Orang-orang yang dia menyentuh Al-Quran kalau ada tahlilan, dia bawa buku tahlil, buku Yasin gitu. Dia bawa ke tempat tahlilan. Kalau ada akikah, ada 7 bulanan, pengajian, undangan pengajian, hajatan misalnya. Terus lebihnya dia tidak melakukan reaksi apapun kepada Al-Quran, tidak ada respon kepada ayat-ayat itu, hanya sebuah pemanis saja. Atau di satu sisi kita menginginkan Al-Quran itu dijadikan sesuatu yang memberikan nilai berkah buat kehidupan kita, tapi di satu sisi kita berbuat sesuatu yang mendatangkan laknat dan menghilangkan berkah dari Al-Quran kepada kita. Contoh, bapak menikahkan putri bapak di masjid ini misalkan, atau di masjid mana, atau di sebuah aula, di sebuah gedung. Dipanggil seorang qori pembaca Quran yang suaranya sangat menakjubkan. Diundanglah seorang khatib untuk membacakan khutbah, memberi nasihat agama kepada dua calon pengantin. Dibacakanlah doa dengan sembahan air mata yang membuat syahdu, keadaan akdu nikah saat itu. Apa yang terjadi hari ini setelah itu? Masuklah di acara resepsi pernikahan. Diundanglah seorang penyanyi bidual nikah yang memakai pakaian yang seksi. Kemudian dia menghibur semua yang hadir saat itu. Padahal baru saja kita ingin berkah dari Al-Quran, kemudian datangkan laknat Allah dengan menghadirkan seorang perempuan yang seksi yang bernyanyi di depan semua yang hadir saat itu. Dengan goyang-goyangnya, dengan auratnya yang diumbar. Sehingga kita melihat bagaimana amal kita itu hasil, bagaimana respon kita kepada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir hadirin adalah sabiqun bil khairati biiznillah. Orang-orang yang menyambut Al-Quran dengan cara yang terbaik. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dzalika khairun mimma yajma'un. Orang-orang yang menyambut Al-Quran penuh dengan kegembiraan. Dia hadir di setiap majelis-majelis Al-Quran. Dia dengarkan nasihatnya, dia baca tafsir di rumahnya, dia tanyakan apa yang tidak mengerti, sehingga dia tahu bagaimana dia harus mengisi kehidupan ini, bagaimana dia harus menyikapi setiap permasalahan yang timbul di kantornya, di pekerjaannya, di dalam bisnisnya, di dalam dagangnya, di dalam rumah tangganya, dan di setiap sendi-sendi kehidupannya. Maka hasil dari respon kita pada Al-Quran itu menghasilkan amal. Maka amal kita hari ini adalah bagian dari bagaimana cara respon kita kepada ayat Allah. Maka ini amal kita. Apakah kita menjadi amal-amal yang merupakan bagian dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, atau kita hanya sebuah amal kebiasaan kehidupan yang itu belum tentu menjadi kebaikan, bahkan dipandang menjadi sesuatu yang buruk dari pandangan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah qad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit nasihat di hari Jumat ini memberikan pencerahan kepada kita dan membangkitkan semangat kita untuk menjadi orang-orang yang mengerti seharusnya bagaimana respon kita kepada Al-Quran agar menghasilkan amal-amal yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan dituntun oleh Rasulullah SAW. Mari kita langitkan harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, agar kita menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang yang senantiasa menyambut Al-Quran dengan penuh kegembiraan dan beramal sesuai dengan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dalam pandangan Allah, sehingga surgalah menjadi tempat akhir kehidupan kita nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa nafsan mutmainah tu'minu bi liqa'ika wa tardu bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa rafa'indal hisab. Allahumma ij'alhu ahlana min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'a ahlil Qur'an ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqimus shalah.